Undang-Undang Agraria 1870 lahir pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda sebagai respons terhadap sistem tanam paksa yang dianggap menyengsarakan rakyat pribumi. Tekanan dari golongan liberal di Belanda mendorong adanya kebijakan baru yang membuka peluang investasi bagi swasta di tanah jajahan, terutama untuk mengembangkan perkebunan besar. Isi utama undang-undang ini adalah larangan menjual tanah milik negara, namun tanah tersebut boleh disalurkan dengan aturan tertentu. Pemerintah kolonial memberikan hak FFP kepada pihak swasta hingga 75 tahun, sementara tanah adat yang sah dapat diakui sebagai hak milik. Selain itu, persewaan tanah oleh pribumi kepada non-pribumi juga diatur agar sesuai ordonansi. Oke teman-teman, jadi kita sekarang bakal masuk ke tujuan Undang-Undang Agraria. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak kepemilikan tanah pribumi agar tidak dikuasai secara wewenang-wewenang. Di sisi lain, aturan ini juga membuka peluang bagi pemodal asing untuk mengelola tanah sewaannya, sehingga investasi dapat masuk ke Hindia Belanda. Dengan begitu, pemerintah berharap tercipta kesempatan bekerja bagi masyarakat pribumi, meskipun sering berujung pada eksploitasi. Lalu pengaruh positif dan negatifnya dari Undang-Undang Agraria ini. Nah, pengaruh positif dari undang-undang ini adalah berkembangnya perkebunan besar, meningkatnya pembangunan infrastruktur, dan adanya peluang kerja bagi penduduk lokal. Namun, pengaruh negatifnya terbilang lebih dominan, seperti terkonsentrasinya tanah di tangan swasta asing, hilangnya tanah adat masyarakat, serta munculnya praktik eksploitasi buruh dan pengabaian kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, banyak terjadi pelanggaran terhadap semangat UU Agraria 1870, seperti penyewaan tanah persawahan yang seharusnya dilindungi, serta pengabaian hak adat karena masyarakat pribumi tidak memiliki bukti kepemilikan formal. Selain itu, pemberian hak erfak hingga 75 tahun membuat tanah jatuh ke tangan swasta dalam waktu lama, dan penerapan hukum sering berpihak pada kepentingan kolonial serta pemodal asing. Undang-Undang Agraria 1870 menjadi salah satu dasar munculnya politik etis pada awal abad ke-20. Karena meskipun membuka kesempatan kerja, undang-undang ini justru memperlebar kesenjangan sosial dan merugikan rakyat pribumi. Kritik dari tokoh-tokoh Belanda sendiri mengenai ketidakadilan ini mendorong lahirnya politik etis yang membawa program pendidikan, migrasi, dan irigasi meskipun dalam kenyataannya hasilnya tetap terbatas. Nah, teman-teman, selain adanya Undang-Undang Agraria tersebut, ada juga yang namanya Undang-Undang Gula tahun 1870. Undang-undang ini mengajar tata cara produksi dan penjualan gula di Hindia Belanda. Setelah sistem tanah paksa dihentikan, melalui undang-undang ini, pemerintah masih berusaha mempertahankan kontrol atas komoditas gula dengan memberikan konsesi kepada pengusaha swasta. Dampaknya, perkebunan tebu semakin berkembang, tetapi rakyat pribumi tetap tidak memperoleh keuntungan besar karena posisi tawar mereka lemah. Undang-Undang Gula 1870 menjadi salah satu simbol bagaimana kolonial tetap mempertahankan dominasi ekonomi meskipun sistem tanam paksa ini sudah berakhir. Isi Undang-Undang Gula 1870 adalah mengatur produksi, pengolahan, dan penjualan setelah sistem tanam paksa dihentikan. Undang-undang ini memberi kesempatan perusahaan swasta untuk menyewa tanah rakyat sebagai lahan tebu, tetapi pemerintah kolonial tetap mengendalikan harga dan ekspor melalui kontrak serta konsesi khusus. Akibatnya, perkebunan gula berkembang pesat, namun keuntungan besar hanya dinikmati pemodal asing dan pemerintah kolonial. Sementara rakyat pribumi tetap menjadi buruh berupa rendah atau penyewa tanah kecil dengan posisi tawar yang rendah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai politik etis. Latar belakang. Politik etis lahir sebagai reaksi terhadap penderitaan rakyat akibat tanam paksa pada tahun 1830. Yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini memang memakmurkan Belanda, tetapi rakyat justru harus menanggung penderitaan berat, seperti lahan pangan berkurang, pajak tetap dipungut, hingga kelaparan.
Kritik pun muncul, baik dari rakyat maupun dari tokoh Belanda, seperti Multatuli melalui novel Max Havelaar pada tahun 1860, serta Peter Prusoff dan Konrad van Deventer yang menuntut pemerintah Belanda melakukan balas budi. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidato tatahnya menyatakan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Dan disinilah lahir kebijakan yang dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian. Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan sejak 17 September 1901 sebagai bentuk balas budi atas penderitaan rakyat akibat tanda paksa. Disebut etis karena dianggap sebagai kewajiban moral untuk meningkatkan kehidupan pribumi. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini tetap lebih banyak menguntungkan Belanda, meskipun juga menjadi awal lahirnya era pergerakan nasional di Indonesia. Sejarah politik etis. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Kulturstelsel ini. Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat. Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda itu sendiri. Akibatnya, dikutip dari artikel yang bertajuk Politik Etis sebagai awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional, dalam website Kemendikbud, tanam paksa ini akhirnya diberhentikan pada tahun 1863. Tujuan dari pelaksanaan politik etis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, desentralisasi politik, dan efisiensi. Tujuan politik etis kemudian diimplementasikan melalui program-program. Selanjutnya yaitu tokoh. Salah satu tokoh yang populer bagi masyarakat Indonesia adalah Ernest Frankius Eugenio Dewes Dekker, Dirja Setyabudi atau Multatuli. Dewes Dekker merupakan pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Pasuruan pada 8 Oktober 1879 silam. Meskipun ada darah keturunan Belanda, Dewes Dekker dikenal sebagai seorang penulis, wartawan, dan aktivitas politik yang kritis terhadap pemerintahan Hindia. Contoh tokoh lain yang turut menggagas politik etis adalah Konrad Theodor van Deventer dan Peter Prusoff. Selanjutnya yaitu isi. Politik etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan, meliputi pembangunan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. Yang kedua yaitu emigrasi. Emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif, mulai 1901 ini didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Selanjutnya yang ketiga, edukasi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka buta huruf. Pemerintah Belanda mulai membangun berbagai sekolah untuk masyarakat pribumi. Namun, sistem pendidikan masih dibedakan berdasarkan status sosial dan ras. Anak-anak bangsawan dan orang Eropa mendapat pendidikan lebih baik dengan bahasa Belanda. Sementara rakyat biasa belajar dengan bahasa Melayu
atau daerah dengan materi sederhana. Akses pendidikan formal umumnya hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan lebih banyak dididik di rumah atau melalui pendidikan non-formal. Selama masa pemerintahan politik etis, pemerintah Belanda membangun berbagai sekolah seperti HIS, Sekolah Dasar Pribumi, ILS, Sekolah Dasar Elit dan Eropa, MULO, HBS, dan AMS, Sekolah Menengah. Ada juga sekolah kejuruan seperti Stopia, Sekolah Kedokteran, Fresh House School, Sekolah Hukum, Landbau School, Sekolah Pertanian, Technic House School, Sekolah Teknik, Handel School, Perdagangan, dan Quiz School, Sekolah Pendidikan Guru. Meskipun masih diskriminatif, kebijakan ini membuka jalan lahirnya kaum intelektual Indonesia yang sadar akan pentingnya kemandirian dan identitas bangsa. Dan yang terakhir ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah lahirnya kaum terpelajar pribumi yang kemudian memimpin pergerakan nasional, seperti Sutomo dan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, berdirinya organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo pada 1908, Serikat Islam pada 1911, dan Partai Hindia pada 1912. Ketiga, pembangunan beberapa infrastruktur pertanian seperti waduk dan saluran irigasi. Keempat, tumbuhnya kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama adalah program irigasi lebih banyak menguntungkan perkebunan Belanda dibanding rakyat pribumi. 2. Edukasi bersifat diskriminatif karena hanya bisa diakses bangsawan atau kalangan kaya. Rakyat kecil tetap sulit untuk bisa sekolah. Yang ketiga, pendidikan diarahkan untuk mencetak tenaga kerja murah bagi kepentingan kolonial. Yang keempat, emigrasi tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan masalah baru bagi penduduk yang dipindahkan.